Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji hanya milik Allah Jalla fi'ula, karena sebab taufik dan juga hidayahnya kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menuju salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita masih diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk menikmati berbagai nikmat yang ada. Terlebih kalau kita mendengar atau mengingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang pada pagi harinya dalam kondisi jiwanya aman. Ana mau tanya sama antum, kira-kira kita duduk di sini aman atau enggak? Aman, alhamdulillah. Mu'afan fi jasadih. Ada yang sakit sekarang? Insyaallah semuanya sehat. Dan yang sakit kita doakan semoga saudara-saudara kita yang Allah uji dengan kesedangan rasa sakit, Allah kemudian berikan kedudukan tinggi buat mereka. Wa indahu qutu yaumihi, dan mereka memiliki makanan untuk dimakan pada hari itu. Ada yang belum sarapan di sini? Insyaallah semuanya sudah sarapan semuanya. Maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fa ka'annama hizat lahu dunya. Maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuk dirinya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. 3 kenikmatan ini saja tatkala kita mensyukurinya. Dan wajib bagi kita sebagai seorang hamba untuk bersyukur terhadap nikmat tersebut. Karena dengan kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka yang belum syukur hari ini segera bersyukur. Yang lupa kita ingatkan untuk segera bersyukur. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kufur terhadap nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat kita kagumi, sosok yang sangat kita rindukan, kita cintai, bahkan kita rela cinta kita kepada beliau lebih daripada cinta kita kepada apapun yang ada di dunia ini. Maka tatkala kita mengaku cinta kepada beliau, jangan sampai kemudian kita yang menjadi pertama kali menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan daripada kajian yang sebelumnya, yaitu perkara yang dapat memberikan keselamatan kepada seseorang. Sekali lagi, kita kalau ditanya pengen gak kita selamat, tentu jawabannya pengen. Gak ada yang gak pengen. Kita daftar ke universitas yang kita sukai, kita pengen untuk masuk ke universitas tersebut dengan mulus, dengan lancar.
Kita pengen untuk bertamasya, apalagi sekarang waktu-waktu liburan. Ya. Begitu pula kita pengen semuanya lancar dan selamat tanpa ada halangan sedikit pun. Maka ahibati fillah, hakikatnya kita pun juga sama, sedang dalam kondisi perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju negeri akhirat. Dan gak ada yang kemudian stagnan di satu titik dan kemudian tidak akan beranjak, gak mungkin. Mau tidak mau kita semuanya akan menuju ke arah sana. Suka atau tidak suka, kita semuanya akan menuju ke arah sana. Dan kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seluruh badan kita kemudian akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan di dunia, kecuali satu, yaitu mulut kita. Maka kemudian kita lanjutkan bahwa salah satu cara agar kita selamat untuk menuju negeri akhirat, kita selamat di dunia dan juga di akhirat, adalah hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Yaitu apa? Hifdzul lisan, menjaga lisan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apa itu keselamatan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Imlik 'alaika lisanak wal yas'ka baituka wabghi 'ala khati'atik." Yang pertama apa? Imlik 'alaika lisanak, kamu yang menjadi pemilik, kamu yang dapat mengontrol lisanmu. Bukan lisan yang mengontrol diri kita, tetapi kitalah yang menjadi pengontrol untuk lisan-lisan kita. Kalau lisan sudah tidak terkontrol, kita lihat mafsadat-mafsadat yang luar biasa banyaknya. Tanpa perlu alat yang begitu canggih, kita dapat menjadikan antara dua orang kemudian berperang atau bermusuhan. Tanpa menggunakan HP, tanpa menggunakan apa-apa, cukup dengan lisan kita yang awalnya dua orang tadi saling menyayangi, kemudian menjadi saling membenci. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu ingin selamat, maka jaga lisan. Kemudian apa? Wal yasa'ka baituka, dan kemudian perluas rumahmu. Maksudnya apa? Apakah kita kemudian mencari dunia yang begitu banyak dan kemudian kita berlomba-lomba untuk membangun rumah kita? Bukan. Yang dimaksud di sini adalah jadikan rumahmu sebagai tempat yang nyaman. Wabqi 'ala khati'atik, dan kemudian Rasul mengatakan, nangislah karena kesalahan yang sudah engkau lakukan. Pertama tadi apa? Hifdzu lisan, atau menjaga lisan kita. Dijaga betul. Apa yang ingin keluar dari lisan kita, kita filter. Kira-kira hal ini cocok atau enggak? Apakah kemudian tatkala kita mengucapkan demikian akan menjadikan hati saudara kita kemudian terluka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya berkata baik atau diam. Cukup dua ini saja. Kira-kira apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang baik, maka silahkan. Tetapi kalau seandainya tidak baik, tahan, diam. Dan itu lebih selamat untuk kita. Kita tidak menyakiti saudara kita, kita tidak menzalimi saudara kita.
bahkan suatu dosa yang besar apabila tetangga kita ternyata tidak merasa aman dari perbuatan kita atau lisan kita. Wal'iyadzubillah. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam sebuah hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat tanpa diteliti yang karenanya ia terlempar ke neraka yang sejauh antara masyriq wal maghrib, yaitu apa? Jarak antara masyriq wal maghrib, timur dan barat. Jadi kita harus melihat tabayyun terlebih dahulu. Tabayyun itu enggak harus ke orang lain saja, tetapi kepada diri kita pun juga harus tabayyun. Jiwa, apakah apa yang akan engkau katakan itu suatu yang baik atau enggak? Maka Rasulullah SAW memberikan pengarahan untuk kita. Di setiap kita hendak tidur malam, kita disunahkan untuk apa? Introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan pada siang hari kita berada dengan masyarakat atau dengan orang lain. Apa yang saya lakukan, apakah aku pernah menzalimi saudaraku atau enggak? Terkadang kita itu merasa bahwa kezaliman harus dengan perbuatan. Salah. Tetapi kezaliman bagaimanapun bentuknya itu yang disebut sebagai zalim. Dan bahkan survei telah membuktikan betapa banyak karena sebab lisan saja cukup menjadikan orang lain terpecah belah. Gak harus dua orang, bahkan negara pun juga bisa. Perang antara negara bisa saja karena sebab al-lisan. Kita lihat bagaimana kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW karena sebab lisannya orang-orang Yahudi. Tatkala kaum muslimin kemudian didatangi oleh orang-orang Quraisy, dan di sana orang-orang Yahudi kemudian akhirnya ikut di dalam memberikan kompor agar kelompok-kelompok yang lainnya ikut dengan barisan orang-orang kufar. Dalam perang Khandaq kita dapat melihat hal tersebut. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agar kita selamat, bahkan tidak hanya di akhirat, di dunia pun kita selamat, kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza asbaha banu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Tatkala seorang itu di pagi hari, seluruh anggota badannya mereka menyalahkan lisan. Apa yang mereka katakan? Ittaqillaha fina. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan adanya kita ini. Fa innama nahnu bik, sesungguhnya kita ini bersama denganmu. Fa in istaqamta istaqamna, tatkala engkau lurus, engkau baik, maka kita pun juga baik. Wa in i'wajadta i'wajadna, tapi kalau engkau belok ke sana kemari dan bahkan enggak membentuk, maka kita pun juga sama. Dan kita dapat melihat ahibati fillah bagaimana lisan yang baik sesuai dengan karakter orang tersebut juga baik. Tapi sebaliknya, ketika seseorang
sering mengumpat, berkata yang tidak baik tentang saudaranya, sering menggunjing, atau sering namimah, adu domba, maka perangai tersebut dapat dilihat dari akhlaknya. Maka lihat tentang masalah al-lisan. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam sebuah hadis yang panjang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan ketika berbincang-bincang dengan para sahabatnya, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang dapat menguatkan itu semuanya? Ya. Itu apa? Memperkuat jati diri seseorang, akhlak seseorang. Maka para sahabat pun mengatakan, bala ya Nabi Allah, tentu wahai Nabi Allah. Kemudian beliau mengatakan, fa akhadha bilisanihi, beliau mengambil ini, mencontohkan lisan beliau. Qala kuffa 'alaika hadza, jagalah kamu ini lisanmu ini. Faqultu ya Nabi Allah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Akhirnya ya, ada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan dihisab karena apa yang telah kita katakan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thaqilatka ummaka ya Mu'ad, hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim ay ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim. Wahai Mu'ad, apakah kamu enggak melihat bahwa manusia banyak di antara mereka yang terjerumus, yang mukanya dilemparkan ke dalam api neraka karena sebab apa yang telah mereka lakukan dengan lisan mereka. Artinya mereka enggak bisa menjaga yang namanya lisan. Ma'adallah ya. Sesuatu hal yang lunak, yang dengannya seorang dapat menjadikan dua orang yang bermusuhan baik, dan sebaliknya. Maka sekarang lisan yang kita miliki mau kita buat atau mau kita jadikan sebagai apa? Tetapi kalau di zaman sekarang ini ahibati fillah, semuanya insya Allah punya yang namanya HP. Dan insya Allah semuanya punya yang namanya jejaring sosial atau media sosial. Ada yang nggak punya di sini? Kalau ada yang nggak punya, anak kasih hadiah. Ada? Minimal WA. Ada yang nggak punya WA? Insya Allah semuanya punya. Tapi kita lihat sekarang, oke, lisan tidak berbicara, tetapi tangan kemudian mengetik segala hal apa yang kita pikirkan. Maka kalau kita lihat di dalam ilmu usul fikih disebutkan bahwa gerakan itu menjadi implementasi dari sebuah perkataan dalam beberapa akad tentunya, dan juga dengan melihat qarinah, tanda-tanda. Maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, tatkala isinya adalah adu domba, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan seorang mukmin itu laisa bil la'ani wala ta'an. Seorang muslim itu enggak suka untuk saling melaknat. Itu seorang muslim. Tetapi kalau seandainya ada seorang muslim kok mudah sekali melaknat saudaranya, maka perlu dipertanyakan bagaimana keislaman orang tersebut. Sejauh mana tatkala dia mengatakan amantu billahi tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah dan aku berusaha untuk istiqomah di atasnya. Sejauh mana kemudian kita belajar tentang Islam? Karena Islam itu tidak hanya sekadar ucapan,
tetapi amalan-amalan kita pun harus mencerminkan. Maka tadi kita katakan, kita jangan hanya sekadar bangga mengucapkan aku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditulis di bajunya pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi akhlak daripada kita tidak mencerminkan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka buat apa? Kalau boleh kita katakan, cinta Anda mohon maaf adalah cinta yang palsu. Karena Nabi saya atau Nabi kita tidak pernah mengajarkan demikian. Nah, kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, sebab keselamatan yang berikutnya adalah al-firar minal fitnah. Kita lari dari yang namanya fitnah. Fitnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, fitnatu asyahawat wa fitnatu asyubuhat. Yang pertama adalah fitnah yang berupa syahwat, ya, keinginan seseorang ini dan itu dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah fitnatu asyubuhat, fitnah daripada syubhat. Maka kita berusaha untuk lari daripada itu semuanya. Fitnah syubhat dapat kita hilangkan dengan ilmu. Tapi kalau fitnah syahwat, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnahnya seorang laki-laki apa? Wanita. Apakah kemudian kita lari enggak nikah-nikah? Enggak. Malah yang paling betul datangi orang tuanya, kemudian minta untuk dinikahkan. Itu baru. Bukan berarti kemudian fitnah harus pergi, harus menyendiri, enggak mau nikah dan seterusnya, enggak. Ya. Maka salamah atau an-najatu lil mar'i huwa al-firaru minal fitnah, yaitu pergi atau kabur dari yang namanya fitnah. Maka di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ya Rasulullah man najah, wahai Rasulullah apa itu keselamatan? Beliau menyebutkan tentang masalah yang pertama, yaitu apa? Hifdzul lisan. Imlik alaika lisana. Kamu menjadi pemilik lisanmu. Kemudian yang kedua, wal yasa'ka baitak. Engkau memperluas rumahmu, yaitu engkau menjadikan rumah ini sebagai tempat yang nyaman. Untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk diri kita. Maka kemudian beliau menjelaskan, yaitu Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau katakan bahwa fitnah ini dapat kita cegah dengan kita nyaman berada di rumah. Kalau di rumah sudah gak nyaman, maka secara fitrah orang pengen keluar. Alasannya apa? Refreshing dan seterusnya. Kenapa? Karena dia merasakan sebuah kepenatan. Gak ingin terus-terusan di satu kondisi. Tetapi kalau dia merasa bahwa rumahnya nyaman, maka dia gak pengen kemana-mana. Semalam Pak, Ana kebetulan ada privat online bahasa Arab. Kemudian ketika itu ada praktek untuk percakapan bahasa Arab. Yaitu apa pertanyaannya? Aina turidu an tadhhaba fi hadhihi al-'utlah? Apa artinya? Kemana kamu ingin pergi pada liburan kali ini? Jawabannya Bapak, la uridu an adhhaba ila ayyi makan. Aku enggak pengen pergi kemana-mana, cuma pengen di rumah Ustaz. Karena tanya, emangnya enggak mau? Enggak, enakan di rumah Ustaz. Menunjukkan bahwa apa? Kenyamanan yang ada di rumah kita, akhirnya enggak pengen kita mau pergi kemana-mana. Ya sudah di rumah saja. Maka beliau mengatakan, Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa salah satu cara agar kita selamat dari yang namanya fitnah adalah kita berdiam diri di rumah kita. Kita menikmati apa yang ada di rumah kita.
Ini kalau di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang fitnah sudah masuk melalui HP kita. Walaupun di rumah, Masya Allah, berbagai informasi kita sudah mengetahuinya. Bahkan ghibah pun juga sudah sampai ke rumah kita tanpa kita memiliki teman yang ada di samping kita. Apalagi kalau seandainya membuat grup yang namanya grup rasan-rasan. Bahkan sekarang rasan-rasannya pun sudah diumbar di media sosial. Contohnya apa? Di status Facebook, kemudian di kolom komentar sebagai ajang untuk saling membuli, untuk saling merasani dan seterusnya. Maka sekarang luar biasa sekali fitnah yang ada. Dan semuanya itu tidak dapat kita tangkal kecuali dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud, tatkala beliau mengatakan, innas sa'ida, sesungguhnya orang yang bahagia, liman junnibal fitan, yaitu orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Senang sekali rasanya. Kita apalagi kalau orang yang menjadi objek fitnah itu kita, wal'iyadu billah. Kalau orang lain mungkin masih kita nyaman, tetapi ternyata objek yang terkena fitnah kita, maka bagaimana perasaan? Maka al-firaru 'anil fitnah, dan tentu kita harus meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari yang namanya fitnah. Dan jangan sampai ahibati fillah, kemudian kita kok berusaha nyobalah sedikit, kayaknya seru nih. Ngelihat, oh ternyata kok di sana banyak sekali orang-orang yang ikut-ikutan. Coba jangan ahibati fillah. Tetapi tatkala kita tahu hal tersebut dapat menjadikan kita terjerumus ke dalamnya, atau mungkin karena sebab kita tidak tahu ilmunya, maka seorang muslim tatkala dia tidak tahu dan atau dia ragu-ragu, maka lebih baik untuk dirinya adalah meninggalkan yang ragu-ragu tersebut. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Wa man taraka subhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa, sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang mushtabihat, yang masih samar-samar. Dan yang samar ini tidaklah diketahui kecuali orang-orang yang memiliki ilmu, ahlul ilm, al-ulama. Dan seorang tatkala dia tidak tahu akan hal tersebut, dia tinggalkan, maka dia telah menyelamatkan dirinya dan juga kehormatannya. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh pada perkara syubhat, maka dia akan jatuh kepada sesuatu yang haram. Nah, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bertanya kepada ahlul ilm terkait akan hal ini. Karena mungkin keterbatasan ilmu kita harus bertanya kepada para ulama. Dan sekarang wasail atau cara untuk bertanya kepada ulama banyak sekali. Tinggal kita mau atau enggak. Nah, kemudian yang berikutnya, tariqatun najah agar kita selamat adalah kathratud du'a ilallah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak doa kita kepada siapa? Allah azza wa jalla. Dan ini yang perlu anda tanbih kepada teman-teman semuanya. Doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW banyak, dan para ulama sudah berusaha untuk mengumpulkan. Terkadang
Bukan karena kita malas atau nggak mau untuk berdoa, tetapi faktor utama adalah kita bingung apa yang mau kita minta. Pakai bahasa Indonesia terbatas kata-katanya, atau bahkan mungkin terkadang dia malu kok pakai bahasa Indonesia terus-terusan. Apalagi kalau kita mengambil sebuah pendapat di dalam sujud, tidak boleh seorang untuk berdoa dengan bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab. Maka gimana kita mau sujud lama tetapi kita nggak hafal doanya? Wah, hafalnya satu Ustaz, itu apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Thayyib, ini sudah cukup sebenarnya. Tetapi tatkala kita pengen lama-lama, kita pengen bahkan menyelam di dalam doa kita, di dalam sujud kita, nggak bisa lama. Karena apa? Karena kita nggak hafal doa-doa yang lainnya. Maka ana nasihatkan kepada antum semuanya, bahkan ini juga nasihat untuk pribadi. Sekarang banyak kitab-kitab yang telah mengumpulkan, contohnya adalah Hisnul Muslim. Oh Ustaz, ana nggak punya fulus. Tayyib, sekarang HP antum buka Google Play Store, kemudian antum download di sana. Banyak. Nggak ada alasan lagi sekarang. Ya. Di sana banyak sekali doa-doa. Yang punya hutang, doa cari, ada doanya. Ya. Yang pengen keturunan, ada doanya di sana. Wah Ustaz, buru-buru doa seperti itu. Doa sholat saja mungkin anak belum hafal. Nah makanya dari sekarang kita menghafal. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, atau sampai 10 kali kita masih membaca, atau dengan HP kita lihat, tidak masalah. Tetapi kemudian seterusnya, alhamdulillah kita sudah hafal. Maka ahibati fillah, ini penting lagi, karena doa adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala yaqul di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186, haitsu qala Allah azza wa jalla, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan hambanya. Tetapi yang menjadikan kita kok merasa jauh dari Allah, kita sendiri hakikatnya. Allah sendiri mengatakan, kalau kamu minta, maka aku ini hakikatnya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi atas apa yang diminta oleh hamba-hamba. Dalam sebuah hadis dikatakan, sallallahu, mintalah kalian kepada Allah, fa innallaha yuhibbu ayyus'al. Allah itu suka untuk dimintai. Dengan cara apa? Doa. Jangan hanya ketika kita merasa dalam kondisi sempit, kondisi yang mencekam, kondisi yang tidak enak, baru kita ingat sama Allah. Tetapi dimanapun kita berada, kita hendaknya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu kita berdoa kepada-Nya. Seperti tatkala kita singgah di suatu tempat yang baru, ada doanya, ada doanya, dan itu pun doanya kembali kepada kita untuk keselamatan kita. Yang punya niatan tanggal 1 pengen jalan-jalan, tolong segera buka Hisnul Muslim, cari doa singgah ke tempat yang baru. Sudah ada yang punya niatan? Nanti malam pergi kemana? Tayyib, ana nasihatkan di rumah. Dan alhamdulillah, tahadduts bin nikmah. Ana dari dulu sampai sekarang belum tahu yang merasakan tahun baru itu seperti apa, belum pernah. Alhamdulillah.
yang katanya banyak apa itu merconnya atau apa, nggak pernah dengerin. Alhamdulillah, kita tinggal di kampung akhirnya tidak pernah melihat hal demikian. Nah, ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi doa yang paling agung, dan ini nggak boleh nggak hafal, yaitu apa? Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kalau ini kok nggak hafal, wah berarti selama ini sholat kita nggak sah. Harus hafal doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bukan jalan yang serong kanan, serong kiri. Temannya ke atas ikut ke atas, temannya ke bawah ikut ke bawah. Enggak. Tapi kita pengen jalan kita menuju negeri akhirat adalah jalan yang lurus. Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kita lihat contoh-contoh bagaimana para nabi pun juga berdoa dan mereka mendapatkan keselamatan. Yaitu doanya Nabi kita Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-17 dan juga ke-18. Qala Allah Azza wa Jalla, qala rabbi inna qaumi kadzdzabun. Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini adalah orang-orang yang mendustakan. Artinya apa? Mendustakan Allah dan Rasulnya. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Maka bukakanlah pintu. Artinya apa? Jadikan kita ini antara mereka ada sekat. Jangan jadikan kita ini sama. Keluarkan kita dari mereka, orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin, dan selamatkanlah aku dan bersama dengan orang-orang yang beriman. Maka apa yang Allah katakan, fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan dia dan juga orang-orang yang bersamanya fi fulkil mashhun, yaitu kapal yang kemudian kapal tersebut penuh dengan muatan. Ini yang pertama. Kemudian doanya Nabi kita Lut alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-169 sampai 170. Antum nanti bisa buka untuk yang versi panjang. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita Lut alaihi salatu wassalam, Rabbi najjini wa ahli wa mimma ya'malun. Nah, ya Allah, selamatkanlah aku dan juga keluargaku mimma ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Maka Allah mengatakan, fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya semua. Kemudian doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah katakan di dalam Al-Anbiya ayat yang ke-87 sampai dengan 88. Allah katakan, ceritakan, fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Nabi kita Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan. Tidak hanya kegelapan malam, tidak hanya kegelapan dunia, tetapi juga kegelapan di dalam perutnya paus, ikan paus. Kemudian dia berdoa, alla ilaha illa anta subhanak. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adab kita sebelum kita meminta itu kita puji, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengakui ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian berdoa.
Ya. Dan beliau mengakui bahwa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam mengakui bahwa dirinya telah berbuat zalim. Inni kuntu minadh dhalimin. Maka kemudian Allah katakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan ya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Kemudian yang terakhir yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Kisahnya Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Dan ini disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-114 sampai dengan 115. Qala Allah Azza wa Jalla wa laqad mananna 'ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil 'azim. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan wa najjaynahuma wa qaumahuma, dan kami selamatkan Nabi Musa dan juga Harun dan juga kaum keduanya minal karbil azim, dari bencana yang besar. Yaitu apa? Bagaimana siksaan, yaitu dari Fir'aun. Ya. Dari Fir'aun yang telah berusaha untuk bahkan membunuh pengikut-pengikut daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Nah, baik, kita sampai jam berapa? Sudah, insyaallah. Nah, sebenarnya masih ada beberapa poin, tapi insyaallah kita lanjutkan nanti. Ya. Ada 3 poin yang tersisa, yaitu yang pertama, ana ringkaskan, mulazamatut taubati wal istighfar. Ya, berusaha untuk terus bertaubat dan juga beristighfar. Kemudian al-hadaru minal ujbi wal ightirar, yaitu berusaha untuk berhati-hati dari sifat ujub dan juga kesombongan. Kemudian tadzakkurul hisab wal wuqufu baina yadillah, selalu mengingat akan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita katakan di awal, kita semua dalam perjalanan menuju negeri akhirat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan sampai ke sana. Dan kita semua akan berdiri di hadapan Allah, dan kita akan dalam posisi semuanya dihisab atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Wallahu waliyut taufiq. Ini yang dapat kita sampaikan pada kajian kita pada pagi hari ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillah, izin Ustaz, bolehkah kita mengucapkan selamat tahun baru dengan harapan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sebelumnya? Kenapa enggak langsung selamat hari besok? Ada jaminan kita kemudian di tahun baru masih hidup? Gak ada, ahibati fillah. Dan ini tidak dicontohkan oleh para salafun salih. Ya. Terkadang kita ini membuat sebuah hal-hal yang baru, yang padahal kalau kita berpikir perubahan tahun demi tahun, itu sama saja seperti perubahan hari demi hari. Maka seorang muslim jangan sampai kita hanya berpikir apa yang akan kita kerjakan tahun berikutnya, tapi apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok yang akan kita hidup di sana. Maka dikatakan bahwa seorang muslim itu cuma punya 3 hari. Yang pertama, hari yang kemarin, yang mana hari kemarin sebagai tolak ukur untuk kebaikan yang akan kita lakukan. Hari ini, disinilah kita beramal. Hari besok adalah hari di mana kita merancangkan apa yang akan kita lakukan. Maka kalau ditanya bagaimana hukumnya, maka ini tidak boleh dan tidak dibenarkan oleh syariat kita. Nah,
Afwan Ustaz, bagaimana cara kita supaya selamat dari euforia yang sedang kebanyakan orang lakukan seperti waktu-waktu saat ini? Karena terkadang ada bisikan dari hati untuk ikut hal tersebut dan kita tahu hal tersebut adalah keburukan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Ightanim waqtaka li amali salih. Gunakan waktu antum untuk amalan saleh. Baik. Kemudian yang berikutnya, tatkala kita ingin ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh saudara kita, kita sudah siap atau belum atas apa yang kita lakukan dan akan kita dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan saat ini, bahkan apa yang kita ucapkan, kita lakukan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka cara yang paling utama adalah sekali lagi dengan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Nah, dan jangan sampai kemudian kita menjatuhkan diri pada penyesalan. Sekarang kita mungkin merasakan kenikmatan, senang melihat teman-temannya, tetapi semuanya akan menjadikan sebuah penyesalan tatkala kita tahu hal tersebut tidak baik. Apalagi sesuatu yang mengandung mudarat seperti menghambur-hamburkan harta. Ingat ahibati fillah, apa yang kita kerjakan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, janganlah engkau mengambil nyawaku sebelum engkau benar-benar mengampuni dosaku dan menerima amalanku. Jazakallah khair. Nah, boleh atau tidak? Nah, la ba'sa bih, tidak mengapa. Seperti halnya kita berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan aku sebelum aku bertobat kepadamu ya Allah, maka tidak mengapa hal ini dan tidak menyalahi sebuah aturan atau syariat. Taib, wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah tidak ada pertanyaan yang lainnya. Apabila ada kekurangan, semuanya datang dari pribadi. Apabila ada kebaikan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kita bertobat kepadanya karena kita adalah hamba yang penuh dengan kesalahan. Kita mengakui bahwa kita adalah hamba yang penuh dengan dosa, banyak kekurangan. Maka kita selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan ampunan olehnya dan kita selalu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita saling menasihati di antara kita, kita saling menolong di antara kita, dan itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada saudara-saudara kita. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.